Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kendal. Kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Saya Rahma Mauda akan berperan sebagai observer. Saya Anindita Nirmoda akan berperan sebagai coach. Dan saya Wahyu Sri Sulistiani akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Anin. Selamat pagi Bu Rahma. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Rahma, apa kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bu Anin, hari ini jadi untuk melaksanakan coaching dengan Wahyu Sri. Insya Allah jadi. Rencana jam berapa Bu? Jam 10. Oh jam 10, Oke siap. Ini Bu Anin tidak mengajar pas jam kosong ya? Iya. Oh ya, kebetulan sebelum melakukan proses coaching dengan Bu Wahyu Sri, ya, sambil menunggu beliau, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan Ibu. Nanti dalam pelaksanaan coaching, Ibu perlu memperhatikan alur tirta, menetapkan tujuan dari coaching itu apa, terus kemudian membantu mengidentifikasi masalah yang terjadi pada coaching dengan sampai menuntun si coach mendapatkan atau menentukan rencana aksinya serta komitmennya. Selain itu, Ibu juga perlu diperhatikan prinsip coaching ya Bu ya. Jadi proses coaching nanti antara Ibu dan coach itu sebagai mitra, ya sebagai mitra. Terus kemudian ada proses kreatif. Terus setelah itu bisa memaksimalkan potensi si coach serta beberapa kompetensi yang harus panjenengan perhatikan juga. Nah, dari kegiatan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah agar saya bisa membuat pertanyaan berbobot dan saya bisa memiliki kehadiran yang penuh, Bu Rahma. Oke, berarti kompetensi yang ingin dikembangkan adalah membuat pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh, ya Bu. Yeah. Oke, terus kemudian kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu capai nanti, Bu? Saya ingin yang lebih spesifiknya itu yang membuat pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan berbobot itu ketika kita sudah bisa membuat pertanyaan berbobot, otomatis kita akan bisa membantu si coach ini untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri tanpa kita memberi solusi. Jadi dia menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dengan bantuan kita gitu. Yes, ya betul ya Bu ya. Pertanyaan berbobot adalah sebuah kunci ya Bu ya. Terus untuk nanti proses coachingnya Bu Anin itu dikatakan berhasil sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan tujuan coaching hari ini, kira-kira indikatornya apa Bu untuk keberhasilannya itu? Indikator keberhasilan itu tentu saja dengan si coach ini bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya yang beliau sudah bisa menemukan, oh saya harus ini ya, saya harus itu ya, tentu saja dengan pertanyaan-pertanyaan kita itu tadi. Oke, berarti nanti keberhasilannya adalah panjenengan dan coach itu, si coach mampu menemukan solusinya dari masalah yang dihadapi gitu. Baik Bu, nanti silahkan dimanfaatkan waktunya dengan baik untuk pelaksanaan coaching dan semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Nanti saya tunggu hasilnya ya Bu, seperti apa, dan setelah panjenengan melakukan proses coaching, nanti setelah selesai kita bicara kembali ya Bu, dari hasil coachingnya seperti apa. Terima kasih Bu. Katepo. Ya. Selamat siang Bu Wahyu. Selamat siang Bu Anin. Bagaimana nih kabarnya Bu Wahyu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bu Wahyu. Kemarin kan kita sudah janji mau coaching hari ini.
Apa yang ingin Bu Wahyu ceritakan kepada saya hari ini? Gini Bu Anin, jadi saya tuh punya sedikit permasalahan di pelajaran yang saya lakukan, Bu. Kan saya itu ngajarnya matematika ya Bu ya, matematika kelas 11 SMA, dan saya mengajar matematika lanjut. Jadi ketika saya pembelajaran anak-anak masih kurang Bu, konsep dasar matematika yang belahan, pengurangan, sekalian, pembagian yang seharusnya di SD itu mereka sudah kenal, sudah paham, tapi ternyata di SMA itu mereka masih susah Bu. Jadi kadang-kadang saya, ini anak-anak harus diapain ya Bu ya, supaya mereka itu paham tentang konsep dasar, sehingga untuk pelajaran numerasi yang lain-lain, biologi, ekonomi, itu pasti ada angkanya, jadi mereka paham, nggak terus yang wah guru matematikanya siapa, kan nggak kayak gitu. Saya ingin mereka benar-benar paham gitu Bu. Nah, gitu ya, jadi permasalahannya ada di kelas pada matematika lanjut, tapi anak-anak untuk matematika dasarnya saja mereka masih banyak yang belum menguasai seperti itu ya. Bu. Jadi Bu Wahyu, apa yang Bu Wahyu sendiri harapkan dengan obrolan kita hari ini? Yang saya inginkan itu kita dapat sesuatu, atau kita dapat strategi atau langkah-langkah apa yang bisa mengembangkan atau bisa meningkatkan tingkat pemahaman siswa di bidang konsep dasar matematika Bu. Gitu ya. Untuk Bu Wahyu nih ya, idealnya anak-anak SMA itu konsep dasar matematika seperti apa sih yang harusnya mereka kuasai? Kalau idealnya untuk SMA itu mereka sudah memahami konsep dasar matematika dengan mahir, karena itu kan dasar Bu. Jadi penjumlahan bilangan-bilangan bulat, 3 ditambah 2, min kali min kali plus, itu kan seharusnya mereka sudah bukan hal yang baru. Sedangkan kenyataannya di sini masih anak-anak masih ketika min dikali min itu mereka masih banyak sekali yang salah gitu Bu. Untuk membuat mereka sendiri itu nantinya bisa paham dengan konsep matematika lanjut, apa yang akan Bu Wahyu lakukan? Sebenarnya saya pernah Bu melakukan hal yang sederhana saja Bu. Di awal-awal pembelajaran itu saya kayak ngasih sarapan gitu, saya kasih kuis. Jadi saya dikte dengan model dikte aja. 1 ditambah 1, 2 ditambah 2, kemudian min 2 ditambah min 2. Dengan kadang saya juga ngasih bahasa utang. Karena negatif sama negatif itu kan anak-anak mungkin susah dengan itu. Saya sampai tak ngasih, kalau utang 2, utang lagi 2. Itu saya beberapa kali sering, bukan beberapa kali ya Bu, sering tiap pelajaran itu saya selalu mengingatkan seperti itu. Selain kuis, ada lagi yang akan Bu Wahyu lakukan agar memahamkan anak-anak untuk konsep matematika lanjut ini? Karena untuk pemahaman yang seperti itu mungkin saya juga akan melakukan itu ya Bu ya, kayak pendampingan individu. Jadi saya tetap berkeliling, kemudian saya beri catatan-catatan khusus, saya tulis di jurnal, mana sih anak yang sudah bisa, mana yang belum. Jadi saya berikan pendampingan individu. Di kelas Bu Wahyu sendiri ini masuk ke ini berapa level berapa ya Bu ya? Kalau menurut Bu Wahyu? Kalau menurut saya dengan pembelajaran yang udah terjadi ini mungkin masih di 6 Bu. Harapannya? Saya kepingin anak-anak itu paling tidak minimal saja itu 7,5 atau bahkan bisa 8 Bu. Jadi untuk rencana kedepannya nih Bu Wahyu, untuk kuis itu akan dilaksanakan, diaplikasikan, diterapkan mulai kapan? Nanti mungkin saya akan ngasih kuis-kuis yang lebih bagus lagi, mungkin dengan kuis yang lewat HP gitu toh Bu. Jadi pakai Quizizz atau pakai Kahoot atau pakai Wordwall mungkin segera ya Bu ya, karena ini kan anak-anak sudah pembelajaran seperti biasa, jadi mungkin nanti sore saya akan membuat, kemudian besoknya saya langsung bisa kembangkan dan salurkan ke anak. Untuk yang pendampingan individu sendiri, Bu Wahyu akan menerapkannya kapan ya? Secepatnya Bu, secepatnya akan saya terapkan, karena menurut saya konsep dasar matematika itu penting sekali untuk kedepannya anak-anak. Oke Bu Wahyu, keren sekali ya dengan ide-ide Bu Wahyu untuk membuat anak-anak paham matematika lanjutan. Kemudian Bu Wahyu bisa ya menjalaninya untuk
yakin bisa menerapkan, mengaplikasikan ini ya? Ya, saya yakin Bu, nanti saya juga mungkin akan mengajak guru atau guru mapel matematika untuk sama-sama bareng untuk membangun komitmen bareng-bareng untuk menanamkan atau memahamkan konsep dasar ke murid-murid kita. Oke Bu Ayu, jadi hari ini nih percakapan kita Bu Ayu mendapatkan apa saja nih dari percakapan kita? Dari percakapan kali ini saya banyak sekali mendapatkan masukan, dapat solusi ya Bu ya. Jadi saya tadi bagaimana cara memahami anak, permasalahan saya yaitu anak-anak yang konsep dasarnya masih kurang. Terus kemudian kita ngobrol tadi malah saya dapat ada pendampingan individu, kemudian nanti ada pemberian kuis-kuis dengan pemberian kuis yang by HP atau gaming itu. Mudah-mudahan bisa saya laksanakan Bu. Oke, jadi terima kasih nih Bu Ayu ya, kita ngobrol banyak ya, semoga Bu Ayu bisa mengaplikasikannya. Nanti kita ketemu lagi, kita akan mensaringkan apakah yang Bu Ayu terapkan itu bisa bermanfaat, bisa efektif untuk anak-anak atau tidak. Seperti itu Bu Ayu ya, nanti kita ketemu lain kali lagi, lain waktu lagi ya. Ya, terima kasih sekali bantuannya Bu Ani. Sama-sama. Wah, luar biasa sekali Bu, percakapan coaching Bu Anin dengan Bu Wahyu. Nah, setelah melakukan coaching tadi, apa yang sudah panjenengan lakukan tadi, Ibu menilai indikator capaian yang ingin Ibu capai di awal yang disampaikan pra-observasi tadi, itu gimana Bu? Menurut saya sudah lumayan baik ya Bu Rahma, sudah lumayan tercapai karena coachnya sendiri, Bu Ayu sendiri ini ya kayak proaktif bagus gitu ya, menjawab pertanyaan, dia bisa menjawab pertanyaan yang bagus, dia bisa mengemukakan idenya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya beliau sendiri gitu. Oke. Ya, betul sekali, memang saya amati si Bu Wahyu atau coach panjenengan itu sangat aktif dalam menceritakan permasalahan yang sedang menimpa beliau. Terus kemudian dari percakapan coaching tadi, saya mengamati tadi pelaksanaan coachingnya Bu Anin dan Bu Wahyu itu sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah ada tujuan yang ditetapkan dalam percakapan di awal, dan sampai dengan Bu Anin mengatakan Bu Wahyu buat rencana aksi dan komitmen untuk pelaksanaan rencana itu. Ya Bu, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya ajukan ke panjenengan. Dari pelaksanaan coaching tadi, kompetensi apa lagi atau mungkin kompetensi apa yang ingin dikembangkan kembali Bu dari hasil coaching tadi Bu? Kalau saya masih di ini ya Bu, membuat pertanyaan berbobot gitu ya, agar lebih baik lagi ke depannya ketika melakukan proses coaching gitu, agar bisa lebih membuat pertanyaan berbobotnya itu lebih berbobot lagi. Lebih berbobot lagi. Oke, baik Bu. Apa yang ingin Ibu harapkan tadi semoga nanti bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat dari hasil coaching hari ini, dan semoga memberikan manfaat untuk kita, dan kita memang perlu latihan untuk coaching ini supaya kita bisa mengembangkan kompetensi yang ada di dalam diri kita sendiri Ibu. Terima kasih Bu Anin sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik. Semoga nanti lebih baik lagi dan lebih baik lagi, tetap belajar dan terus belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Bu ya. Terima kasih juga Bu Rahma sudah membantu saya untuk mengembangkan kompetensi saya yang setidaknya bisa lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Ya.